Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dan juga saya sendiri dari kelompok 1. Pertama, ada Neneng Fajar Astuti, kedua Muhammad Alika Nur Rahmat, ketiga Vera Puspitasari, 4 Preti Pujelestari dengan saya sendiri, dan nomor 5 Andika Nur Cahyo. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan dengan tema konsep dasar manajemen. Berikut penjelasannya. Bab 1, organisasi dalam manajemen. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Organisasi bisnis jadi tujuan untuk mencapai profit, karena profit sangat penting dalam pencapaian suatu organisasi bisnis dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Nur Cahyo dari kelompok 1 akuntansi 1. Saya mau menyampaikan materi tentang sumber daya organisasi. Yang dimaksud sumber daya organisasi adalah sebagai sejumlah pengetahuan, aset fisik manusia dan faktor-faktor berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki atau dikendalikan organisasi. Sumber daya organisasi terdiri dari sumber daya manusia, 2 sumber daya alam, 3 sumber daya dana, 4 sumber daya informasi. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. 2. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan jenis logam, air, dan tanah. 3. Sumber daya dana. Sumber daya dana adalah investasi dana atau modal yang diperlukan oleh pabrik atau industri tersebut untuk membeli bahan-bahan. Sumber daya dana dibagi menjadi 2. Sumber daya dana dari perusahaan internal outsourced atau bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan tersebut. Sumber dana dari luar perusahaan atau eksternal adalah pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber yang ada di luar perusahaan tersebut. 4. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan dan ia dapat dikelola seperti halnya sumber lain. Merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang mengenal sebagai sumber organisasional utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti organisasional dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Kondisi-kondisi tersebut meliputi elemen-elemen yang diperlukan adalah kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul, kesadaran bahwa jasa informasi adalah area fungsional utama, kesadaran bahwa CEO adalah eksekutif puncak. Perhatikan pada sumber daya informasi perusahaan saat membuat perencanaan strategis dan rencana strategis formal untuk sumber daya informasi. Strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing, rencana strategis formal untuk sumber daya informasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Apakah kalian sudah tahu manajemen itu apa? Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Apa sih yang harus kita selesaikan dalam manajemen tersebut? Yaitu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut sangat beragam.
tergantung dari jenis sebuah organisasinya tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam organisasi bisnis antara lain kegiatan produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pengelolaan keuangan yang dimiliki organisasi tersebut. Selanjutnya adalah peran manajemen dalam organisasi. Mengapa manajemen sangat diperlukan? Karena tujuan dari organisasi bisa dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu manajemen secara fungsional dan operasional. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan fungsi masing-masing dan berdasarkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 4. Yang pertama adalah perencanaan dan planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengimplementasian atau directing. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan atau juga disebut dengan controlling. Penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Ini adalah proses di mana kita membuat strategi dan taktik untuk mewujudkan suatu target dan tujuan dalam organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Adalah proses di mana strategi dan taktik yang sudah kita rencanakan tadi kita desain dalam struktur organisasi agar semua pihak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengimplementasian atau directing, yaitu proses implementasi agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi. Yang keempat adalah pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan seperti perencanaan, pengorganisasian, atau pengimplementasian tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alika Nur Rahman dari kelompok 1 kelas 1A. Di sini saya akan menyebutkan ada beberapa kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. 1. Fungsi perencanaan atau planning. Antara lain menetapkan tujuan dari dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. 2. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Antara lain mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. 3. Fungsi pengimplementasian atau directing. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan atau controlling. Antara lain mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Fajar Astuti. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang fungsi operasional dari manajemen.
Belum lagi jika dilihat dari penjelasan organisasi, yaitu ada berbagai macam fungsi operasional dari manajemen, yaitu planning, penentuan tujuan dan pembagiannya, cara penetapannya yang baik. 2. Controlling. 2. Organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. 3. Controlling, monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. 4. Leading, proses motivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. 4. Leading, proses motivasi anggota organisasi agar planning dapat berjalan. Berdasarkan operasionalisasinya, maka manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen produksi. 3. Manajemen pemasaran. 4. Manajemen keuangan. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penetapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik berbagai bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama. Materi selanjutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasinya apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang daya manusia yang terbaik berbagai bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama. Materi selanjutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasinya apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka waktu panjang. Sekian dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.